Nah, kenapa Anda susah mempunyai dream? Belum bicara tentang big dream, ya. Baru dream biasa aja. Apalagi nanti kalau Anda diminta big dream. Kenapa kira-kira? Manusia pada umumnya, apalagi orang timur ini, susah mempunyai dream. Waktu kecil saya juga sering ditanya, waktu kecil ya pasti Anda juga sama, pas kecil ada yang cita-cita menjadi dokter, ada yang jadi Superman, ada yang jadi presiden. Saya waktu kecil cita-cita jadi insinyur. Tidak tahu insinyur itu apa, tapi kan punya cita-cita. Ada cita-cita, kan suka anak-anak itu suka bermimpi ya, terbang gini jadi Superman, itu saya. Ya, Anda juga pasti punya bayangan-bayangan waktu kecil. Ya, ingin menjadi sesuatu yang wah gitu ya. Waktu kecil. Tapi semakin Anda besar, apa yang terjadi? Hilang tuh yang mimpi-mimpi yang aneh-aneh, yang besar, serba besar. Udah mulai pakai logika. Wah, ini tidak mungkin. Ini tidak wajar. Sudah mulai itu dipotong-potong. Jadi semakin sekarang makin kerdil, makin ya sesuai dengan realitas, ini makin kecil mimpi Anda. Ya, kemana kemampuan mimpi yang besar yang waktu kecil sudah hebat? Jadi Anda harus balik lagi ke masa kecil, ya, berangan-angan, mimpi. Karena waktu kecil Anda nggak berpikir, banyak yang tidak berpikir, bagus. Jadi mimpi itu harus nggak ada batasan, namanya juga mimpi ya. Mimpi, baru dari situ Anda pilih-pilih mana yang kira-kira ingin Anda realisasikan. Kemana mimpi-mimpi itu hilang? Pada waktu kecil mimpinya besar, pada waktu besar jadi mimpinya kecil. Ya, yang harus kita lakukan adalah lihat sekeliling kita. Keluarga, sekolah, kantor, mereka membentuk diri Anda. Membentuk diri kita. Ya? Pada saat kita bicara mimpi yang agak besar, wah saya bermimpi punya 5 mobil, diketawain. Atau Anda rakus. Ya, hal semacam itu menciut lagi Anda. Ya. Jadi orang tua, lingkungan, saudara, teman, itu membentuk diri kita. Dan kebanyakan ini itu negatif. Artinya membunuh mimpi kita. Ya, kita diketawain kalau punya mimpi yang besar. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sadari karena sekarang kita sudah dewasa. Kalau menurut kita mimpi ini besar dan yakin Anda ingin mencapainya, ya biarkanlah orang lain menertawakan. Karena mereka belum tentu akan membantu Anda. Ini kehidupan kita sendiri. Ya, mana yang lebih penting, pikiran orang lain atau Anda? Ya, jadi Anda harus punya tuh yang namanya mimpi yang besar, mimpi yang bagus buat diri Anda. Jadi buatlah dream book seperti ini ya, tuliskan di diary kembali lagi atau tuliskan aja di mana, mungkin di HP Anda, cari foto, cari gambar. Anda ingin pergi ke Paris ya, dari sekarang kumpulkan tuh foto-foto tentang Paris ya, lihat mungkin tiap minggu, bayangkan. Itu ada cara bagaimana supaya mimpi itu bisa jadi kenyataan. Jangan biarkan orang lain mencuri mimpi Anda. Ya, kebanyakan ini yang terjadi. Jadi teman Anda mengetawain, Anda ikut tertawa. Ya, artinya Anda membiarkan orang lain mencuri mimpi Anda. Ya, ada saudara Anda sinis terhadap mimpi Anda. Oh, yang benar aja. Masa Anda bermimpi punya rumah besar di sekian ya dan sebagainya. Diketawain, berarti Anda membiarkan dia mencuri mimpi Anda. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau Anda sendiri yang mencuri mimpi Anda. Jadi takut ya. Anda kemarin ada yang bermimpi jadi politikus. Ya, kalau memang Anda berniat seperti itu, ya silakan ya. Anda teruskan mimpinya, Anda siapkan rencananya. Orang lain ketawa ya biarkanlah, Anda jangan ikut menertawakan itu. Ya, Anda malah harus lebih serius ya, buktikan, gitu ya. Karena ini adalah mimpi saya dan ini penting buat kehidupan saya.
Nah, itu yang harus Anda kejar. Jadi siapkan dream ya. 4 step entrepreneur. Peluang, punya rencana, sumber daya, dan manajemen. Mana yang paling penting? Karakter. Karakter apa yang paling penting? Dari semua karakter? Dream big. Ya. Jadi karakter yang paling penting adalah dream big. Berpikir besar. Bermimpi besar. Ya. Tentunya ada karakter-karakter lain yang bisa mendukung. Ya, tapi kembali lagi punya dulu yang paling penting terus yang lainnya bisa ditambahkan. Ya. Jadi Anda harus merasa kasihan kepada orang yang kalau kita ada bicara mimpinya kecil. Otaknya kecil. Jadi apa yang dia bicarakan, apa yang dia pikirkan kecil. Saya yakin apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya kecil jadinya. Kenapa? Karena cara berpikirnya kecil, bicaranya juga kecil. Nah kalau Anda yang ingin punya yang besar nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, bicaranya besar, jangan takut dibilang sombong, biarkanlah ini kehidupan Anda bukan kehidupan mereka. Ya, mereka ngoceh, memberikan bicarakan, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Anda fokus terhadap mimpi Anda. Kalau berpikir Anda tetap harus yang besar. Jadi kalau ada teman-teman yang sering tanda petik mengkerdilkan diri Anda, lebih baik Anda cari teman lain. Ya, teman yang lain yang lebih bermanfaat buat kehidupan Anda. Jangan takut kehilangan teman, ya. Takut kehilangan mimpi, takut kehilangan masa depan Anda. Harus lebih takut, jangan sampai sama teman 1-2 Anda hanya takut kehilangan. Padahal Anda tahu bahwa itu merusak masa depan Anda. Kecuali kalau Anda mau berteman dengan mereka dan Anda bisa merubah malah mereka yang tadinya berpikir negatif, yang tadinya berpikir jelek, Anda bantu, tolongin mereka bagaimana supaya berpikir besar, bagaimana supaya punya mimpi besar sama-sama. Kalau udah beberapa kali dicoba tetap aja dia negatif, tetap aja menertawakan mimpi Anda, lebih baik cari teman lain. Bahaya punya teman seperti itu. Ya, bahaya buat Anda. Karena penting masa depan Anda jauh lebih penting daripada teman yang hanya seperti tadi akan menyengsarakan Anda di masa depan.